pagi anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu Alfrida. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan doa. Dan Ibu meminta kesediaan dari April untuk memimpin kita dalam doa. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih April karena sudah memimpin kita dalam doa. Sebelumnya pada pembelajaran hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menerapkan perilaku peduli terhadap lingkungan sekitar. Dan yang kedua, peserta didik mampu menemukan tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat merumuskan penyebab tumbuhan dan hewan menjadi terawat dan tidak terawat. Dan yang keempat, peserta didik dapat menunjukkan sikap peduli lingkungan dalam upaya pelestarian sumber daya alam. Oke, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita hari ini, marilah kita melestarikan sumber daya alam lingkungan sekitar. Nah, ada yang tahu apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Namun, apa yang dimaksud dengan upaya pelestarian sumber daya alam? Upaya pelestarian sumber daya alam itu sendiri adalah suatu cara pengelolaan semua yang ada di alam untuk memenuhi kebutuhan manusia supaya tidak cepat habis atau punah karena digunakan secara berlebihan. Nah, di sini Ibu tayangkan satu gambar, yaitu gambar A dan B. Nah, di sini anak-anak merasa nyaman saat berada di lingkungan yang mana? Lingkungannya A atau yang B. Nah, di sini terlihat jelas sudah pasti anak-anak merasa nyaman saat berada di lingkungan A atau gambar A, karena pada lingkungan A atau gambar A di sini merupakan lingkungan yang mempunyai udara yang segar, bersih, dan tidak tercemar. Kemudian di sini Ibu akan tayangkan satu teks bacaan tentang perjalanan ke desa dan kita akan membacakannya secara bersama-sama. Oke. Perjalanan ke desa. Saat liburan, Dayu, Udi, Siti, Lani, Beni, dan Edo bersepeda menyusuri jalan di sekitar sekolah. Tanpa disadari mereka sampai di daerah pedesaan. Pohon-pohon menjulang bagai deretan raksasa berjajar. Ada pohon mahoni, pohon asem, dan pohon mangga. Pemandangan yang sangat indah. Di ujung jalan mereka berjumpa seorang tua, Pak Jajak namanya. Ia mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung dan akan membawanya pulang. Untuk apa daun-daun kering itu, Pak? Tanya Dayu. Untuk pembuatan pupuk kompos. Ayo ikut Bapak ke kebun, jawab Pak Jajak. Pak Jajak mengajak Dayu dan teman-teman berkunjung ke kebunnya. Di sana, Pak Jajak memelihara berbagai hewan ternak seperti ayam, bebek, kambing, dan sapi. Dia juga memelihara kerbau untuk membajak sawah. Pak Jajak bercerita bahwa daun itu bahan campuran untuk membuat pupuk. Caranya, sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak, ditumpuk dan didiamkan. Sekitar 2 bulan campuran itu akan hancur menjadi pupuk alami yang disebut kompos. Pupuk kompos ini disukai petani karena mudah dibuat dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen, jelas Pak Jajak. Nah, anak-anak, dari teks bacaan tersebut, sudahkah anak-anak peduli terhadap lingkungan sekitar? Nah, dari bacaan teks tersebut, dari Dayu dan teman-teman, kita belajar untuk peduli terhadap lingkungan sekitar. Kemudian, jika kita peduli terhadap lingkungan sekitar, maka lingkungan sekitar tidak akan memberikan manfaat yang baik untuk kita manusia. Anak-anak, kemudian selain kita peduli terhadap lingkungan sekitar, kita juga perlu peduli terhadap tumbuhan dan hewan, karena tumbuhan dan
kita harus menjaga keseimbangan alam. Hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan harus dirawat agar dapat memberikan manfaat. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan bahwa kita harus memelihara hewan dan tumbuhan. Jadi jika hewan tidak dirawat maka dapat menularkan penyakit kepada hewan lain, bahkan kepada kita manusia. Sama juga jika tumbuhan layu atau ditebang maka tidak dapat memberikan oksigen agar kita dapat bernafas dengan baik. Nah, anak-anak, seperti yang sudah dijelaskan bagaimana contoh hewan dan tumbuhan yang terawat itu, mari kita lihat. Di situ Ibu sudah tayangkan contoh tumbuhan yang terawat. Nah, di situ ada gambar yang pertama yaitu bunga matahari yang mekar. Di situ terlihat jelas bahwa bunga matahari tersebut terawat karena bunga matahari tersebut sangat mekar. Nah, di situ ada yang tahu apa penyebab bunga matahari tersebut sangat mekar, dan yang gambar kedua terlihat tanaman di dalam pot juga demikian. Nah, dari dua gambar tersebut apakah yang menyebabkan tanaman tersebut sangat terlihat subur? Nah, tentunya seperti yang sudah dijelaskan bahwa tumbuhan tersebut dirawat maka bunga tersebut dapat mekar dengan baik. Kemudian contoh hewan yang terawat, itu ada gambar yang pertama kucing yang sehat dan bersih bulunya, dan yang kedua kelinci yang sehat dan bersih bulunya. Sama seperti tumbuhan, hewan juga harus dirawat agar terhindar dari penyakit dan juga bersih bulu hewan tersebut. Anak-anak, kemudian setelah kita mengetahui bagaimana hewan yang terawat dan tidak terawat, bagaimana juga contoh hewan dan tumbuhan yang tidak terawat itu, di situ bisa dilihat pada slide yang Ibu bagikan ada contoh tumbuhan yang tidak terawat. Nah, di situ gambar yang pertama tanaman layu dan yang kedua tanaman kurang air. Anak-anak bisa simpulkan bahwa tanaman layu disebabkan karena apa dan tanaman kurang air disebabkan karena apa. Kemudian ada contoh hewan yang tidak terawat. Di situ gambar yang pertama hewan terlihat kurus dan yang kedua hewan terlihat tidak sehat. Nah, hewan terlihat kurus, apakah anak-anak tahu apa penyebab hewan tersebut terlihat kurus dan mengapa hewan terlihat tidak sehat? Ada yang tahu? Oke, hewan terlihat kurus karena tidak dirawat atau tidak diberi makan yang cukup dan tidak diperhatikan kebersihan dari hewan tersebut. Oke, dari penjelasan Ibu mungkin ada yang belum paham bisa bertanya. Jika tidak ada, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Kita berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya, dan terima kasih untuk partisipasi anak-anak hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, mari kita tutup dengan doa. Ibu minta kesediaan dari Astri Ningsi untuk memimpin kita dalam doa. Oke, silakan Astri. Terima kasih Astri karena sudah memimpin kita dalam doa. Tetap semangat belajar dan menjaga kesehatan, dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.